Halo pemirsa Mayday Bola TV. Jumpa kembali dengan Mayday Bola TV yang akan menyampaikan info-info aktual tentang sepak bola Timnas Indonesia. Edisi kali ini, ada info strategi pelatih Shin Tae-yong mengalahkan Vietnam di leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Perintahkan pemain bermain agresif, keras, taktik penuh misteri. Pelatih Shin Tae-yong menyukai permainan menyerangnya mengandalkan sisi sayap. Saya lebih menyukai gaya sepak bola yang lebih agresif. Menggunakan bek dan penyerang dalam membangun serangan, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong turut menggemari pemain versatile atau yang bisa memerankan lebih dari satu bahkan dua peran di Timnas Indonesia. Saya termasuk orang yang menginginkan permainan yang serba bisa. Meskipun ini adalah permainan, saya berencana untuk memerintahkan semua pemain agar mampu bermain serba bisa, jelas Shin Tae-yong. Yakob Sayuri dapat menjadi contoh pesepak bola versatile atau multiposisi. Pesepak bola asal PSM Makassar itu pernah dipasang Shin Tae-yong sebagai fullback kanan. Lalu pernah dipasang sebagai wingback kanan, gelandang sayap kanan, hingga gelandang serang kanan di Timnas Indonesia. Jay Itzes juga tipe pemain versatile atau multiposisi. Bang Jay sempat menyatakan kepada awak media bila pelatih menginginkan dirinya bermain sebagai penyerang, maka ia sanggup. Jay Itzes merupakan versatile player atau pemain yang bisa bermain di berbagai posisi. Di klubnya Venezia FC, dia bermain di posisi bek tengah, gelandang bertahan, hingga gelandang tengah. Jay Itzes bahkan siap jika pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong menginginkannya untuk mengisi pos striker. Tapi kalau pelatih nyuruh saya main striker, penyerang, ya saya akan main sebagai striker, tambah Jay Itzes dengan nada bercanda di hadapan media. Ragnar Oratmangoen mengaku bisa bermain di posisi mana saja. Pemain asal Fortuna Sittard ini mengakui lebih suka bermain sebagai gelandang serang. Namun, dia juga bisa menjadi winger bahkan striker saat dibutuhkan. Saat berada di Belanda, Ragnar lebih sering mengisi pos gelandang. Saya suka memainkan sebagai nomor 10. Maka taktik versatil menjadi senjata utama Shin Tae-yong dalam membuat formasi Timnas Indonesia. Shin Tae-yong menyuruh pemain agresif. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menginstruksikan pemain harus bermain keras, bukan kasar. Taktik multiposisi, pemain akan ditempatkan tidak sama posisinya seperti yang biasa dimainkan. Ragnar yang biasa di pos gelandang serang, bisa saja ditempatkan sebagai striker. Taktik versatile ini penuh misteri. Karena akan mengecoh pelatih lawan. Mereka sudah menyiapkan pemain untuk menjaga Ragnar di posisi gelandang serang. Ternyata Ragnar dipindah oleh pelatih ke striker. Kenapa THM Haye bergelar The Professor? Dari 28 pemain yang dipanggil, Tom Haye menjadi salah satu yang paling disorot. Pemain SC Heerenveen ini merupakan gelandang serba bisa yang memiliki kemampuan luar biasa. Ia memiliki visi bermain yang sangat baik. Umpan-umpan yang sangat akurat. Serta kemampuan tendangan bebas yang sangat mengerikan. Tidak hanya di dalam lapangan, di luar lapangan ia juga selalu memberikan kontribusi yang positif. Tidak jarang, ia memberi masukan kepada pelatih terkait dengan taktik permainan untuk tim. Karena hal ini, Tom Haye diberi julukan sebagai The Professor. Dengan kebiasaan Tom Haye yang suka memberi masukan, hal ini akan sangat membantu Shin Tae-yong dalam pengembangan strategi tim. Dengan begitu, pelatih asal Korea Selatan ini tidak hanya menyusun taktik berdasar apa yang dilihat dari luar lapangan, namun juga berdasarkan apa yang dirasakan para pemain di atas lapangan. Segudang kemampuan yang dimiliki The Professor Tom Haye diharapkan bisa memberikan dampak positif untuk perkembangan Timnas Indonesia, terkhusus di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang akan dihadapi. Timnas Indonesia berhasil unggul pada menit ke-51 dengan skor 1-0
Memasuki babak kedua, beberapa rotasi pemain dilakukan Shin Tae-yong, Pratama Arhan, Sandy Walsh hingga Egem Maulana Fikri dimainkan. Masukan pemain ini memberikan warna tersendiri di laga timnas Indonesia. Pratama Arhan memanfaatkan kemampuan lemparan jarak jauhnya, terbukti pada menit 52. Timnas Indonesia berhasil mencetak gol lewat sontekan Egem Maulana Fikri. Kemenangan ini sendiri membuat timnas Indonesia naik ke posisi kedua grup F kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Kini, mereka telah mengumpulkan 4 poin dari 3 pertandingan. Timnas Indonesia masih harus menjalani 3 pertandingan lagi di grup F terdekat. Mereka akan bertandang ke markas Vietnam, Hanoi, pada Selasa 26 Maret tahun 2024. Setelah itu, skuad Garuda akan bersua dengan Irak pada 6 Juni tahun 2024 di Jakarta. Kemudian, ada duel melawan Filipina yang harus dihadapi pasukan Shin Tae-yong pada 11 Juni tahun 2024 juga di Jakarta. Pemain puasa, tenaga tetap kuat. Shin Tae-yong berbicara soal pemain timnas Indonesia yang menjalankan ibadah puasa. Tim pelatih mengatur nutrisi yang diberikan kepada skuad Garuda agar tak terpengaruh meski sedang menjalani puasa. Shin Tae-yong mengatakan bahwa tim pelatih tengah memberikan nutrisi yang terbaik kepada pemain yang sedang menjalani ibadah puasa. Puasa ya berjalan saja, memang secara nutrisi kita memberikan yang terbaik dalam keadaan ini, kata Shin Tae-yong. Pemain baru timnas Indonesia Ragnar Oratmangun berbuka puasa dengan kurma di Liga Belanda. Dengan setengah berlutut, pemain 26 tahun tersebut terlihat mengunyah kurma yang diberikan ofisial dan tangan memegang minuman. Sandy Walsh juga berpuasa. Penggawa timnas Sandy Walsh mencoba pengalaman baru. Untuk kali pertama, ia mencoba ikut berpuasa. Sandy Walsh memang bukan seorang muslim, tetapi mencoba puasa dilakukan untuk bisa merasakan pengalaman baru. Sandy Walsh tak sendirian, karena sang kekasih juga turut menjajal puasa. Media Vietnam Soa menganggap kebiasaan berpuasa dianggap kurang mendukung kesehatan pemain. Faktanya, timnas Indonesia yang menjalani puasa seharian, tenaganya tetap bugar, bahkan bisa mengalahkan Vietnam yang pemainnya tidak berpuasa.